Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Anafi dari Prodi D3 Kebidanan di Kampus Tikes Adila di Kota Bandar Lampung dengan NIM 2024-19-13-3 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu yakni Ustadz Irfan Khairi MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menguburkan jenazah. Simak video penjelasannya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, salah satu kewajiban terhadap jenazah setelah dimandikan adalah dikafani dan disolatkan serta menguburkannya. Berikut ini adalah tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Berkisar 3,5 hingga 4 sampai 4 zira atau setara dengan 1,52 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat dua bentuk liang kubur. Yang pertama adalah bentuk al-lahdu. Yang kedua adalah bentuk asyak. Al-lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Ini adalah ilustrasi liang kubur bentuk al-lahdu. Sedangkan model ganti asyak adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Ini ilustrasi dari asyak. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan mohdeh ahlat. Tapi apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model syak. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai, maka ambil 3 genggaman tanah. Tanah pertama dibacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua dibacakan wa fiha nu'idukum. Adapun tanah ketiga adalah dibacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surah Al-Qadr sebanyak 7 kali. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab Al-Natut Tolibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke liang kubur. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunahkan berada di sebelah utara dengan membaringkan seluruh tubuhnya. Yang ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa lahdu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada liang lahdu, kemudian baringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Yang kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau satu bata. Yang ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Yang keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. 5. Buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomati jenazah. Yang keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Yang ketujuh, tutup jenazah dan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri.
Apabila bentuk liang kubur berupa syak, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Tempat jenazah pada lubang yang tersedia, kemudian menurunkan jenazah dengan menghadap kiblat. Sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Yang kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomati jenazah. Yang keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Yang ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Yang kesembilan, uruk makam. Yang kesepuluh, sunnah meninggikan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Yang ke-11, tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Yang ke-12, boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. Yang ke-13, sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubazir. 14. Menurut beberapa ulama disunahkan mentalqinkan mayit setelah menguburkannya.